Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membahas gimana caranya memelihara dan membesarkan cabang tersier dari pohon anggur supaya bisa segera cepat dibuahkan. Ini di sebelah saya ini ada anggur jenis banana ya, yang berumur kurang lebih 3 bulan. Nah, di sini kita lihat anggur ini punya beberapa cabang tersier ya, yang saya pelihara. Kita lihat ya, kita hitung ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi ada 8 cabang tersier yang saya pelihara ya. Dan akan saya besarkan sehingga nanti cabang ini siap untuk dibuahkan atau dipangkas pembuahan. Kita lihat di sini ada beberapa cabang yang duluan vigor dibanding yang lainnya. Ini ya, kita lihat ya. Ini udah saya potong di sini. Lantas dia tumbuh lagi ke sini. Ya, ini juga, ini udah saya potong. Kita lihat ya di sini, kita tahan. Ya. Ini juga berapa hari yang lalu saya potong, saya tahan di sini. Ya. Kenapa ini saya potong? Karena saya akan menunggu beberapa cabang tersier lainnya untuk tumbuh besar sehingga serempak. Ini kita lihat ada beberapa cabang, 1, 2, ini agak lebih kecil lagi, 3. Masih ada 3 cabang tersier yang kita tunggu pertumbuhannya sampai serempak ke atas tingginya sehingga menyusul cabang tersier yang vigor lainnya. Jadi sementara ini kita tahan dulu. Istilahnya kita excel break ya. Kita tahan dulu pesatnya pertumbuhannya sehingga tidak terlalu banyak dia memakai nutrisi dari pohon ini ya. Karena kita potong ya. Ini kita potong, tumbuh lagi, kita bisa potong lagi di sini ya dulu. Ya. Nah ini kita potong lagi. Ya. Di sini juga bisa kita potong lagi. Kita biarkan aja dulu dia segini ya. Karena ini udah mulai panjang, tunas-tunas airnya tumbuh, kita tahan lagi. Tujuannya kita tahan ini adalah supaya cabang yang 1 ini tidak terlalu besar pertumbuhannya dan tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak menyedot nutrisi ya. Ini kita tahan hanya sementara menunggu cabang-cabang yang ketinggalan tadi menjadi besar dan menyusul ya. Ini kita buang pucuknya ya. Nah ini ya, supaya dia tidak bertumbuh terus sementara ya. Sementara tidak bertumbuh terus. Ini juga semua udah saya potong ya. Ini ujungnya saya potong. Tapi tunas air udah mulai tumbuh tapi belum panjang, kita biarkan aja ya. Ini kita lihat ya, ini tunas-tunas air tumbuh ya. Tapi kalau dia udah panjang kita potong. Tapi kalau belum panjang kita biarkan aja dulu ya. Ini kita biarkan aja dulu. Ya, nanti kalau dia udah mulai panjang kita potong. Kita tunggu sampai ini tumbuh ya. Ini mungkin perhitungan saya kira-kira cabang-cabang ini mungkin dalam waktu 1-2 minggu dia akan sampai ke atas ya. Kalau dia udah sampai di atas nanti, begitu udah sampai segini, kita potong ujungnya. Sehingga tunas air dari samping akan terdorong untuk tumbuh seperti di cabang-cabang yang lain ya. Tujuannya
Dengan banyaknya tunas air yang tumbuh, akan banyak nutrisi yang akan masuk ke cabang ini, ya. Karena dia akan terdorong untuk menumbuhkan tunas air tadi. Kalau kita biarkan aja sampai tunas air dia panjang, ya. Sementara yang lain tetap kita pertahankan di posisi yang sama, ya. Setelah nanti semua cabang tersier yang kecil-kecil ini besar, menyusul yang lainnya, ya. Ini ada 3 yang ketinggalan, menyusul yang 4. Baru kita lepas tumbuhannya. Ini semua kita lepas. Yang ini tadi kita potong dulu 1 kali di ujungnya supaya tunas air yang kecil tadi, supaya tunas air dari samping kiri kanannya tumbuh. Setelah tumbuh, kita biarkan dia membesar dan memanjang. Dengan banyaknya daun, dengan banyaknya cabang-cabang dari tunas air tadi, itu akan menyebabkan nutrisi akan banyak mengalir ke batang atau cabang tersier itu. Sehingga cabang tersier ini akan lebih cepat besar daripada kalau kita buang habis. Ada beberapa orang yang hobi penganggur yang membuang habis semua tunas airnya. Kalau buat saya, sayang kalau dibuang habis, ya. Nggak perlu kita buang habis, karena kita kan ingin cabang ini menjadi besar, ya. Cabang itu akan lambat besarnya justru kalau tunas airnya kita buang habis. Karena membesarkan batang tersier ini, ya, membutuhkan daun. Jadi kalau daunnya hanya sedikit, otomatis yang bekerja memasak nutrisi untuk membesarkan batang pohon anggur ini, ya, ini hanya sedikit. Karena ini adalah dapur nutrisinya, ya. Jadi nutrisi yang disedot dari dalam tanah atau dari media tanam oleh akar itu akan dikirim ke daun sebelum digunakan untuk pertumbuhan di batang-batang ini. Karena itu kuncinya sekali lagi, pelihara daun sebanyak mungkin, ya. Setelah semua tingginya sama, serempak, kita biarkan daun tumbuh sebanyak mungkin. Kira-kira selama 2 bulan, biasanya setelah dia serempak semua kita potong, setelah tunas air mulai tumbuh, kita biarkan 2 bulan, biasanya dalam waktu 2 bulan, cabang-cabang tersier ini akan menjadi besar. Ya. Akan menjadi besar sehingga dia siap untuk dibuahkan. Karena untuk dibuahkan itu butuh cabang tersier yang gemuk dan sehat, ya, besar, ya. Kalau dia kecil seperti ini, ya, masih kecil seperti ini, kalau kita gunting walaupun batnya pecah, kemungkinan besar tidak akan membawa bunga. Hanya bat ini akan menjadi tunas baru aja yang membawa daun dan cabang baru, tapi tidak akan membawa bunga. Jadi kalau untuk membuat tunas bat di sini membawa bunga, ini, ya, kita lihat tunas batnya, ya. Ini membawa bunga, di sini ada juga, ya, tuh, ya, beberapa tunas batnya. Kalau kita ingin membuat tunas batnya ini membawa bunga, bukan hanya membuat tunas batnya itu menjadi besar. Walaupun tunas batnya besar, kalau cabang tersiernya kecil, tunas bat itu tidak akan membawa bunga, ya. Jadi selain tunas bat besar, cabang tersier sendiri harus besar, ya, siap untuk dibuahkan. Karena pohon anggur ini sendiri dia tahu kapan dia siap dibuahkan, kapan dia siap berbunga dan berbuah. Kalau batangnya kurus, kita potong bolak-balik, dia nggak akan berbunga, ya. Jadi kita persiapkan cabang tersiernya. Setelah itu baru kita siapkan batnya, baru kita pangkas, ya. Intinya dari awal yang paling lama, butuh waktu lama adalah membesarkan cabang tersier, ya. Begitu semua udah tinggi, kita lepas selama 2 bulan kira-kira, lebih kurang, sampai dia menjadi tumbuh besar, banyak daun, rimbun. Setelah cabang tersier ini besar,
baru kita besarkan tunas air dengan membuang atau memendekkan tunas-tunas airnya, sehingga bat ini akan terdorong untuk menjadi besar ya. Mungkin kita bisa potong habis selama 1 minggu sehingga dia membesar. Setelah itu baru kita pangkas pembuahan ya. Jadi tahapannya adalah, pertama kita membesarkan cabang tersier ini dengan setelah seragam tingginya, tinggi ukurannya semua, kita melepaskan dia tumbuh menjadi rimbun dan banyak daun. Kita biarkan selama 2 bulan. Setelah dia menjadi besar, barulah kita lakukan persiapan pembuahan dengan membuang semua tunas air yang tumbuh tadi selama lebih kurang 1 atau 2 minggu. Setelah itu baru kita pangkas di mana kita mau potong, di mana tunas bat yang akan kita pecahkan untuk kita tumbuhkan menjadi tunas baru yang membawa bunga. Demikian ulasan saya, penjelasan saya berdasarkan pengalaman saya selama ini ya. Besarkan dulu cabang tersier ini kalau ingin membuahkan. Setelah cabang tersier ini besar, dengan cara merimbunkan ya, membuat banyak cabang tersier yang membuat banyak tunas air dan banyak daun. Nanti setelah besar baru kita pangkas. Kita lakukan pembuahan, kita buang semua tunas airnya ya. Baru kita potong, apa daunnya perlu dipotong, kita potong ya. Setelah cabang tersier ini besar dan siap dibuahkan. Nah, untuk kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.